Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali saya akan berbincang-bincang dengan salah satu leader yang luar biasa, salah satu leader, top leader dari Jawa Timur, ya, Pak Soeharjo. Ya, insya Allah nanti kita akan berbincang banyak dengan Pak Soeharjo untuk mengetahui bagaimana latar belakang beliau, kemudian kenapa tertarik dengan bisnis ini, bagaimana kemudian perjuangannya sehingga bisa meraih prestasi yang fantastis ya, dalam waktu hanya 2 tahun ya, dan kemudian juga selama ini kenapa pilih PTBS ya, dan kemudian bagaimana dengan produk-produk kita dan sebagainya ya. Insya Allah 1 jam atau 1,5 jam ke depan saya akan banyak berbincang dengan Pak Soeharjo dan bisa meraih prestasi yang fantastis ya, dalam waktu mana nih hanya 2 tahun ya. Dan insya Allah teman-teman ya, selamat datang, selamat bergabung. Siapa nih, Bu Ervina, wah, dari Sidoarjo, Mbak Ani Kurnia Sandi dari Banjarmasin, Pak Dimyati dari Cirebon, wah ini timnya Bu Wuri ya. Kemudian Mas Wahid, Mbak Fani, Pak Supriyadi Tulungagung, Bu Khairotik, ya, Mbak Fani dari Jakarta sudah hadir. Oke, Bapak Ibu, Pak Bambang Prayetno dari Mojokerto, ya, sambil kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah siap. Pak Muhammad Syahid dari Makassar, ya Mas Wahid nih, peraih Mokes, ya, kayaknya bentar lagi ya Big Mokesnya ya, mudah-mudahan ya, amin. Ya udah peraih 2 Mokes, 2 apa 3 ya, sampai anaknya juga sudah dapat, luar biasa, Masya Allah. Motor juga sudah berapa ya. Oh, Bu Nikmah Khairotik dari Peleihari, wow, Kalimantan Selatan, Peleihari ya. Pak Supriyadi dari Tulungagung. Oke, sekarang jam berapa? Jam 1:04. Oke teman-teman, tidak apa-apa, berapapun kita mulai insya Allah ya, karena Bu Siti Astiwi, waalaikumsalam, Pak Nuryati dari Cengkareng, ya berapapun nggak masalah, karena ini live Facebook ini bisa diulang-ulang, disaksikan ulang, artinya yang terlambat pun masih mungkin untuk bisa mengikuti dari awal. Ya, Mas Bobi dari Probolinggo, ini Pak Jajang, Uria dari Sangatta, Pak Agus dari Kendari. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dari Pak Rudianto, dan insya Allah besok kita juga akan belajar dari Bu Wuri ya. Bu Wuri ini seorang ibu yang masih berdinas sebagai PNS di lingkungan Departemen Pertahanan, tapi beliau prestasinya dahsyat ya di sela-sela kesibukannya. Besok kita kumpas ya, sehingga mungkin setelah besok Sabtu, karena hari Ahadnya ini Lebaran, Senin Lebaran, mungkin kita akan mulai lagi nanti hari Rabu insya Allah ya. Rabu kita mulai lagi. Oh, Bu Ria Handayani itu dari Riau ya. Oh, saya kira yang dari Sangatta. Bu Ria timnya Pak Budi Ritonga, Bu Tina Mayarambe. Ya, Bu Wiwit, wah ini peraih Big Mokes. Bu Umul, wah ini parcelnya baru nyampe nih. Ya. Oke, Bu Wiwit, Bu, selamat ya Bu Wiwit. Wah, Masya Allah, kayaknya Pajero-nya udah diambil kemarin ya, sudah bisa Lebaran pakai Pajero nih kayak Bu Wiwit nih kemarin nih.
Pak Agus Prasamya Atu Hijaz, luar biasa tuh. Ini kakek-kakek ya, umurnya 63 tahun atau 60 berapa tahun ya. Kalau ngakunya sih selalu 36 tahun gitu ya. Ya, tapi prestasinya luar biasa dan ini memang banyak memberikan inspirasi terutama untuk teman-teman yang ada di Jambi. Ya, luar biasa. Ada Atu Hijaz, umurnya sudah 63 tahun kalau tidak keliru ya. Atau mungkin lebih malahan, tapi beliau masih prestasi, sudah meraih motor, meraih mobilio ya, sehingga ini menjadi penyemangat tersendiri bagi teman-teman yang ada di Jambi ya, yang mereka yang masih muda itu malu sama Atuk nih ya, yang masih muda saja semangatnya luar biasa, mosok yang apa yang sudah tua aja semangatnya luar biasa, mosok yang muda-muda kalah sama Atuk gitu ya. Nah, Pak Imron Wahid ya, selamat bergabung. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kita mulai, kita undang sekarang Pak Suharjo ya, Pak Suharjo dari Gresik, kita undang sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Haris. Salam sinergi. Berkah Nuriba. Alhamdulillah, kita bertemu Pak lagi, Pak. Suharjo ini, beliau ini dari Gresik ya, beliau ini dari Gresik. Jadi ini ceritanya muter-muter nih. Saya dulu ikut bisnis ini dikenalkan oleh seorang anak SMA namanya Mas Noval ya, anak SMA dari Gresik. Ya, tapi waktu itu saya datang ke Surabaya untuk mendapatkan informasinya. Nah, luar biasa kemudian berkembang dan saya punya mitra juga, meskipun itu di jalurnya Bu Akaper ini Bu Endah gitu ya. Pak Suharjo ini dari Gresik juga, jadi dari Gresik kembali ke Gresik ini. Gitu. Betul. yang luar biasa Pak, saya masih tetap kontak sama Mas Noval. Wasilanya saya ditemukan dengan Eko Racing lewat Pak Haris kan, lewat Mas Noval juga. Mas Noval ini di Gresik, sekarang masih kuliah di Malang Pak, beliaunya. Jadi lewat wasilah Eko Racing ini saya dikenalin oleh Bu, justru dari Gresik ke Jogja, terus ke Kalimantan, ke Probolinggo, ke Blitar, baru kenal saya, Pak. Jalurnya muter-muter ya. Muter-muter. Ya, jadi saya dikenalkan Mas Noval dari Gresik. Kemudian saya mensponsori Burini. Burini ada di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Betul. Burini mensponsori Pak Ardi Dewa yang ada di Banjarmasin, ya kan? Betul. Pak Ardi Dewa ngajakin juga Pak Denny juga di Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin di Balikpapan. Di Balikpapan, baru habis itu ke Bu Endah di Probolinggo. Bu Endah Probolinggo, terus siapa? Ke Bu Sulis di Blitar. Oh, Bu Sulis Blitar. Dari Bu Sulis ke Bu Sulika dulu, baru ke saya. Dulu. Iya, baru ke saya. Bu Sulika itu di Surabaya ya, Bu Sulika? Bu Sulika di Blitar, Pak. Oh, di Blitar juga? Iya. Yang luar biasa waktu itu dikenalin cuma lewat videonya AKPR ini itu dengan menggunakan Eko Racing itu aja. cukup di WA aja udah gabung saya. Oke, Pak Suharjo, sebelum kita lanjut saya mau cek dulu suaranya apa bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah. Lawis, Pak Agus Prasamya, Pak Andi Tenri, Mas Abdul Said dari Klaten, Usman Jaya dari Bekasi, Pak Ambo dari Makassar. Suaranya Pak Harjo menggelegar. Oh, mantap berarti ya suaranya ya. Oke, terus tolong yang lain. Oke ya, sudah suaranya kalau oke, kita lanjut ya. Artinya bisa diterima dengan baik ya. Memang Pak Suharjo ini persiapannya bagus tuh, mic-nya aja luar biasa besarnya gitu. Tinggal pakai, Pak. Hah? Tadi diliatin persiapannya, wah itu lebih ngeri daripada persiapan saya makanya ini. Oke, Pak Suharjo. Siap. Jadi teman-teman sekalian ya, ini kayaknya suaranya bagus. Ya, insya Allah soundnya bisa diterima, mantap. Wah ini, alhamdulillah. Nah, oke Pak Suharjo, jadi kita mulai ya supaya ini insya Allah paling target kita ini paling lambat 1:30 selesai. Itu paling lambat 1:30 supaya setengah 2.
jam 2, setengah 3 ya, setengah 3 selesai. Jadi kalau sekarang 1/4 masih insya Allah cukup waktu panjang. Oke Pak Soeharjo, supaya teman-teman semua juga tahu, karena banyak juga kan ini di tim saya, tim hebat, atau mungkin juga ada dari grup lain juga yang juga mungkin belum begitu mengenal Pak Soeharjo. Ya, kalau saya sendiri sudah sangat kenal kan. Nah, tapi boleh Pak Harjo memperkenalkan diri sekaligus bercerita latar belakang deh sebelum mengenal bisnis ini. Silakan Pak Harjo. Ya, terima kasih Pak Haji Haris. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat sinergi semua ya. Teman-teman, kenalin, nama saya Soeharjo, asli Jombang tapi tinggal di Kota Baru Direrejo Gresik ya. Alhamdulillah saya dikenalkan dengan PT BES ini, waduh, merupakan suatu berkah buat saya ya. Lihat latar belakang saya dulu Pak, saya ini seorang karyawan di perusahaan ya. Alhamdulillah perusahaannya ini jualnya produknya ke industri Pak. Jadi ada suatu perusahaan nasional ya, itu produk kita salah satunya adalah oktan booster juga kayak gitu, dan oli kayak gitu ya. Ada mesin-mesin pabrik gitu ya. Terus waktu itu saya kerja, terus akhirnya saya buka usaha sendiri karena di perusahaan yang lama itu tak lihat perkembangannya kurang bagus, ya, kurang bisa menunjang. Akhirnya saya buka usaha sendiri. Lah, ketika saya buka usaha sendiri itu, mulai pertama berjalan lancar, ya. Tapi yang kemarin-kemarin itu, memang saya diajarin hutang, Pak. Diajarin hutang. Kalau pengen punya aset ya harus hutang. Mulai bikin perusahaan ya hutang. Dimulai dari hutang semua deh pokoknya. Ya, bikin perusahaannya hutang. Ada perputaran duitnya juga dari hutang, beli asetnya juga dari hutang. Ya, dari sana berjalan nggak ada masalah. Tahun kedua mulai ada masalah. Ketika waktu itu perusahaan mulai goyang, saya bikin ini Pak, ada namanya proyek gitu ya, dapat kontrak proyek juga di salah satu perusahaan penerbitan ya di Surabaya, perusahaan koran itu ada penerbitan. Saya bikin namanya rotary dryer waktu itu Pak. Rotary dryer itu alat untuk limbahnya. Jadi limbahnya itu untuk bagaimana limbah itu B3 kan mahal ya. Kita bikin alatnya supaya limbahnya itu dikelola dengan menekan biaya. Ketika dapat proyek gede, ternyata hasilnya kurang bagus ya. Kurang bagusnya gini, ketika di trial udah oke, peraturan perusahaan itu udah beda lagi artinya manajemen baru akhirnya nggak diterusin, nggak kebayar ya, padahal modal kita juga udah gede waktu itu. Akhirnya itu saya jatuh ke nggak bisa bayar kredit dan sebagainya. Terus usaha yang kedua juga seperti itu ya, ketika hancur semua ya, saya dikenalin suatu perusahaan yang sangat dahsyat waktu itu ya, cuma dikirimin WA-nya videonya AKP Rini waktu itu yang memakai Eco Racing itu, dikirim itu aja saya tertarik, sangat tertarik, karena dengan menjalankan usaha ini Bapak Ibu dapatkan motor, mobil, rumah dan lain-lain. Itu membuat saya tertarik. Karena apa? Karena saya nggak punya apa-apa waktu itu Pak. Rumah sudah mulai berapa bulan, 7 bulan lebih nggak bisa kebayar, mau disita kan itu. Mobil sudah kena, ya udah kesita bank. Terus anak kuliah ini disuruh cuti waktu itu. Alhamdulillah, ketika saya terpuruk, saya masih punya harta Pak waktu itu. Bukan harta duit, karena orang mertua juga orang tua saya juga bukan orang kaya. Mertua saya juga bukan orang kaya ya. Yang satu-satunya harta yang saya punya adalah impian yang kuat waktu itu. Bagaimana bisa mengembalikan semuanya, bisa kembali lagi. Ya, bagaimana bisa punya rumah nggak jadi disita, bisa punya mobil, bisa nyekolahin anak-anak dan sebagainya. Itu impian utama saya. Itu aja. Dari modal saya ketika dilihatin videonya KPR ini itu, langsung aja nggak tahu di dalam hati kok kerentek. Ini adalah jalan saya gitu. Karena apa? Karena apa? Di situ setelah itu ya mohon maaf, setelah itu saya presentasi sama Bu Sulika, kebetulan beliau datang dari Blitar ke Surabaya, di presentasi kecil
dan langsung saya ambil keputusan, langsung saya nggak pakai mikir, nggak pakai apa, langsung saya gabung karena sudah yakin di dalam hati waktu itu gitu. Udah Yang bikin yakin. yakin karena apa, Pak Harso? Pertama gini, yakin pertama adalah pertama waktu itu saya lihat di produknya dulu waktu itu, Pak. Karena udah saya terus terang aja ya, saya pengalaman di industri kayak gitu. Saya bisa masuk ini. Kalau kemarin saya jual itu produk kita mahal harganya dan saya uji emisi itu juga nggak bisa membuat apa itu menjadi 0% ya gas monoksidanya. Saya yakin karena apa? Selama ini saya pengalaman di industri. Kalau ini bisa masuk ke industri maka repeat ordernya sangat besar sekali. Gitu. Langsung saya bergabung ya. Saya bergabung waktu itu, tapi saya nggak jalan dulu Pak. Waktu itu, ketika join itu, saya ke kantor dulu. Saya pengen bener enggak ini perusahaan ini. Saya ke Bandung waktu itu, ketemu Pak Haji Adanaris. Sudah ikut tapi belum jalan. Belum jalan. Terus ke kantornya dulu. Ke kantor dulu. Saya takut Pak. Saya takut waktu itu kan banyak sistem jaringan gini yang apa ya, membuat orang apa ya takutnya ada apa-apa di belakangnya kita nggak tahu Pak, kan gitu. Ya. Saya ke kantor, kebetulan ketemu Pak Haji Adanaris pertama kali waktu itu ikut SQ60, Pak. Ingat nggak? Sama Bu Indah, sama Pak Dewa, itu kenal, tapi saya beda. Iya. Nah, setelah itu saya tambah yakin, Pak. Saya di situ dikenalkan, ini tambah yakin lagi. Karena di situ saya dikenalkan dengan perusahaan yang sangat dahsyat, ya. Saya tahu itu, apa ya, perusahaannya ini, visi misinya luar biasa, Pak. Yang buat saya yakin itu, karena visi misinya adalah menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Klop dengan kondisinya, klop dengan visi misi saya sendiri gitu loh. Klop dengan kondisinya yang masih terjebak riba ya. Betul Pak. Jadi tambah semangat luar biasa. Jadi visi misinya kantor yang dahsyat itu membuat yang misinya yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain kan gitu. Khairunas anfahum linnas, waktu itu saya yang masuk dalam hati saya kan gitu. Perusahaannya bagus ya. Terus setelah itu legalitasnya juga udah ada jelas ya, legalitas jelas. Terus tak lihat siapa ini ownernya juga luar biasa Pak waktu itu ya. Ketemu Pak Haji Febrian juga luar biasa, tambah ketemu, tambah kenal, tambah ini Pak, intinya tambah yakin saya belajar sama beliau. Ownernya sangat murah hati, rendah hati, suka beramal, religius. Wah, dahsyat itu tambah yakin. Terus ketemu teman-teman juga banyak yang gampang sukses kayak gitu. Saya semakin termotivasi. Kok mudah sekali dapat mobil, motor itu. Cuma waktu itu ada penyerahan ribet nggak waktu itu ya? Enggak Pak, saya nggak pernah ikut penyerahan ribet, langsung di GSS saya. Karena habis itu kan udah nggak ada penyerahan di situ, langsung di GSS Pak. Itu terakhir itu. Ya, karena udah terlalu banyak yang dapat. Iya, udah terlalu banyak. Tapi lihat di video-videonya Bu Enda itu, saya sudah yakin itu dari situ. Jadi alhamdulillah kok langsung yakin, langsung saya bergabung Pak waktu itu. Begitu. Pak Soeharto ambil yang apa nih, peringkat apa? Gini Pak, terus terang aja, pertama saya bergabung ya, ini saya terus terang aja, pertama bergabung waktu dalam kondisi sangat terpuruk Pak memang ya. Saya ambil waktu itu paketnya pertama itu saya ambil paket reguler Pak, terus terang. Tetapi ya saya pelajari, loh ini ternyata yang paling banyak rezekinya adalah di paket priority. Saya pelajari waktu itu, kita kerjanya sama, waktunya sama, cara kerjanya sama, membina tim juga sama, waktunya juga 24 jam sama kan ya. Tapi tak lihat potensi rezekinya kok beda sekali. Nggak ada satu bulan saya langsung upgrade ke priority. Nggak ada satu bulan saya langsung upgrade ke priority. Jadi di priority memang saya lihat kok iya potensinya dahsyat sekali. Waktu kerjanya sama, membina tim juga sama. Terus tapi percepatannya kan tak lihat
private itu kok ambilnya priority semua. Bagaimana caranya saya cepat bisa ambil priority itu gitu. Dan yang luar biasa Pak Haji, waktu itu saya kan udah nggak punya mobil. Oh Saya ya. udah nggak punya mobil karena mobil udah disita kan. Saya itu kalau kerja pakai motor kan nggak bisa jauh Pak. Dari Surabaya paling ke Gresik ke Sidoarjo aja. Saya itu sewa mobil Pak Haji. Saya sewa mobil maksimal 2 bulan saya itu. Saya target ya. Bagaimana 2 bulan itu saya bisa dapat mobil gratis kayak gitu. Tapi alhamdulillah hanya waktu itu cuma waktu 1,5 bulan saya sudah dapatkan mobil pertama saya gratis. 1,5 bulan, 1,5 bulan, 45 hari. Masyaallah, 45 hari. Kalau kemarin, maaf, kalau kemarin kreditnya 6 tahun. 3 tahun nggak pernah telat tuh, bayangin Pak Haji. 3 tahun nggak pernah telat. 2 bulan telat udah diambil leasing. 2 bulan ya? Telatnya cuma 2 bulan udah diambil ya? Sudah diambil. Alhamdulillah. Tapi 1,5 bulan diganti cash ya? Diganti cash. Tunai Pak, ditransfer waktu itu. Saya beli di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Jadi kayak gitu. Sekarang pencapaiannya Pak Soeharto udah dapat berapa sih? Alhamdulillah saya dapat umroh 1, umroh yang di RO ya 1, yang di plan B-nya, terus di ininya motornya dapat 4, terus mobilionya alhamdulillah kemarin tambah 1 ya, sebelum puasa kemarin jadi 3 ya, terus Pajero 1 sama Luxury 1M-nya 1. Mohon doanya tahun ini saya dapat Pajero sama Luxury lagi Pak, kangen Pak, ternyata enak Luxury. Iya, 1,5 miliar lagi, Masya Allah. Iya, Pak Soeharto. Jadi kan memang di bisnis kita ini kan ada beberapa pilihan ketika kita mau bermitra dengan PT BES ya. Ada yang paket basic itu 1,5 juta, ada yang reguler 4.500.000 ya. Yang paling tinggi ya seperti yang Pak Arjo ambil itu priority 46,5. Ya, yang mana kan itu beda ya, beda potensi rezekinya berbeda. Potensi rezeki yang terbanyak yang mana ya? Pasti yang tertinggi, yang priority. Peringkat priority itu punya kesempatannya luar biasa. Kalau kita bicara sempurna ya, itu potensinya itu bisa mendapatkan yang bonus mingguannya saja bisa sampai 500 juta. Ya, kalau kita bicara sempurna 500 juta lebih bahkan. 550 lah. Bisa kesempatan ya 558 juta. Kemudian di kesempatan mendapatkan motor, mobil, rumah itu kan totalnya 1,67 miliar ya. Itu kali 31 berarti totalnya mendapatkan penghargaan itu 51 miliar. 51 miliar. Set, Pak. Masya Allah, luar biasa. Memang nah, ini memang juga sangat apa namanya? Menarik bisnis kita ini jadinya. Nah, Pak Arjo, kalau Pak Arjo sekarang nih membandingkan kan Pak Soeharto pernah bekerja dulu kan, pernah bekerja mencoba usaha sendiri, terus kemudian menjalankan bisnis eco racing. Saya mau tanya, kalau dari jam kerjanya dulu, kira-kira jam kerjanya sama atau enggak Pak Arjo? Kalau gini Pak, kalau jam kerja, kalau ikut karyawan dulu kan harus pagi, berangkat pagi pulang malam ya, berangkat pagi pulang petang itu ya. Kadang berapa tahun dulu jadi karyawan, berapa tahun? Jadi karyawan 2002 sampai 2014. 12 tahun? 12 tahun. Wih, mantap. Itu berangkatnya pagi, pulangnya sore itu ya? Berangkat pagi, pulang petang, ya pulang sore. Iya. Hasilnya apa? Selama 12 tahun, hasilnya apa Pak Arjo? Gini Pak, kalau waktu itu memang kan apa ya, kalau kerja kan, kalau kita nggak bisa punya aset kalau nggak dari utang Pak ya. Jadi gajinya berapa sih di UMR di Surabaya? Jadi gaji UMR aja, tinggal kalau waktu saya ambil marketing ya bagaimana saya bisa meningkatkan omset saya kan gitu, untuk bisa dapat aset kan gitu. Tapi tetap aja, apa ya, kalau kita nggak utang ya nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya ini kendaraan dan sebagainya. Dan waktu itu saya berpikir, kalau waktu itu udah dikenalin sama kuadran itu Pak, 4 kuadran itu loh Pak. Jadi karyawan itu loh.
Iya, betul. Ya. Saya berpikir juga itu, pernah ikut itu. 4 kuadran. Loh, kalau saya jadi karyawan terus, gimana saya bisa bikin aset? Saya udah kerja 14 tahun, 12 tahun aja seperti ini, saya gitu kan ya. Nah, Akhirnya saya mulai usaha-usaha itu, Pak. Bikin namanya hmm. namanya apa itu, jual beli dulu, karena saya kan dari marketing ya. Saya jual beli mesin-mesin, ambil itu mesin-mesin, jual ke pabrik, jual kemana gitu. Saya kan perlu modal gede itu, Pak. Dan kedua kan Oh, apa ya, pembayarannya dari pabrik, dari bengkel kan nggak tunai. nggak Ada tunai, yang harus punya nggak modal tunai, kan? dicicil dan sebagainya. Akhirnya kan juga apa ya, nggak dengan keuntungan kita itu dengan di apa dikonversi dengan bunganya di bank itu kan juga terkuras gitu loh. Nah, Terus akhirnya saya bikin jasa itu, yang jasa sama teman itu, bikin yang di Rotary Dryer itu kan juga jasa, kayaknya dapat kontrak 3M waktu itu, Pak. Wah, luar nah. biasa ini, dapat untungan 1M, ini bisa beli rumah, ini langsung aset kan itu. Ternyata di tengah jalan nggak kebayar juga. Oh iya. Nggak kebayar, akhirnya yang di rumah yang udah ada ikut-ikutan keambil sama bankan itu. Dan alhamdulillah ditemukan dengan perusahaan yang dahsyat ini. Jadi memang Alhamdulillah, anu lewat Pak Arjo. wasiatnya Pak Haji Haris juga ini saya dikenalin dengan perusahaan yang sangat dahsyat. Jadi memang di bisnis konvensional tuh berisikonya juga luar biasa ya. Resikonya Karena gede, kita Pak. juga harus menguasai marketing, memahami manajemen, mengelola Betul, keuangannya itu kan harus benar. Saya betul. juga dulu pernah ketipu sampai 800 juta waktu itu. Boleh, Ya, boleh. Luar biasa. ya, Saya miring-miring terakhir juga. itu punya hutang itu, Pak ya, sekitar 600 jutaan, Pak. Oh ya. Di samping nggak punya aset, masih punya hutang. Nah sekarang terus membandingkan nih, waktu Pak Harjo masih kerja dengan bagaimana kok bisa 45 hari ini kerjanya lebih ngoyo atau seperti apa Pak Harjo? Iya, Pak. Jadi gini, kalau saya pakai motor, itu kan saya sederhana Pak itu. Kalau saya pakai motor, mungkin di Surabaya Gresik aja udah capek. Tapi kalau saya pakai mobil, saya bisa waktu itu kan banyak offline-nya daripada online-nya, Pak ya. Jadi Ya, saya harus membina jaringan ke luar daerah. Itu bahkan bisa tidur di mobil pun bisa gitu loh. Inti saya gitu. Saya maksimalkan kerjanya, jadi ikhtiarnya dimaksimalkan, doanya juga kan otomatis ya. Pokoknya bermacam-macam cara saya kerjakan. Karena apa? Untuk memulai di bisnis ini sangat gampang sebenarnya. Karena apa? Kita hanya mencontoh orang yang sukses aja, Pak. Waktu itu yang saya lihat Bu Endah. Bu Endah kan peraih mobilio pertama waktu itu di Jawa Timur. ya. Ya, Bu Endah ini tak kerja. Bahkan luar biasa, Pak. Pak Jai, Bu Endah ini begitu kenal saya langsung tidur di rumah saya. Oh ya, baru kenal juga. Udah mau tidur, kenalin gitu, langsung dibimbing di rumah, itu diajarin ini. Wah, ini bisa saya contoh beliau. Terus waktu itu kan habis itu banyak acara dari Pak Haji dan Haris di Surabaya ya. Saya waktu itu kita menghadirkan di seminarnya Pak, di mana di koki kita waktu itu ya. Itu yang presentasi waktu itu Pak Rahman Jember itu udah dapat mobil. Saya itu hanya melihat di depan sama Mas Enggar. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah saya ditemukan dengan mitra-mitra yang sangat dahsyat. Pertama Pak Pujianto itu Pak, langsung bergabung Priority Pak Pujianto. Mas Enggar saya ajak juga langsung bergabung Priority. Orang-orang yang luar biasa, saya akhirnya harus Priority, ini nggak ada 1 bulan. Berarti di awal memulai Pak Soeharto ya pol-polan betul ya? Pol-polan Pak. Ya gimana, impian saya harus cepat tercapai Pak. Nggak gimana, Iya. jalan paling mudah ternyata. Penting juga untuk diketahui teman-teman ya. Jadi artinya kan kadang orang itu cuma sehari berapa jam Pak Harjo kerja itu? Bahkan saya pulang tuh malam Pak, pagi dini hari itu pulang Pak. Pagi udah pergi lagi, berangkat lagi. Jadi bayangin Pak, pagi hari, karena apa? Nggak ada capeknya, seneng Pak. Seneng sekali hati itu. Ya, berangkat gitu ya? Subuh udah mulai berangkat. Nggak tahu kemarin pagi itu ya jam 6 itu yang udah mulai, jam subuh kan udah bangun ya. Jam 6, jam 7 udah berangkat. Seret itu karena impian yang kuat tadi itu sama cepet yang dapat pengennya gitu ya. Sampai malam Pak. Malam itu kadang jam 12, jam 1.
tetangga itu bilang, wah ini saya belum bangun sudah pergi, pulang, sudah tidur semua. Yang nggak tahu kok kita kostomen gitu ya. Iya, padahal kita happy banget. Tapi kalau Karena dihitung apa ya? sekarang Pak Suharjo, Karena gini sekarang loh Pak. dihitung nih. Iya, karena Ya gini kalau loh Pak. dihitung, Karena gini loh. Kenapa kita semangat? Karena gini loh. Kini kita apa ya? Niat kita kan pertama berasal dari niat kita. Kalau niat kita kuat, bagaimana kita bisa menebar manfaat? Ya, mungkin saya bisa bermanfaat buat orang lain, mitra-mitra ya. Kalau mitra-mitra kita bisa lunas hutangnya, bisa punya mobil, punya rumah, itu kan bukan hanya sekedar duit yang kita dapat, Pak. Ada kepuasan batin gitu loh. Jadi akhirnya ya apa ya? Semangat kita bisa mengebu-ngebu, nggak pernah padam kayak gitu, Pak Haji. Gitu. Ya, coba kalau dihitung ya sebenarnya orang kan lihat, wah, kayaknya berangkat pagi pulang malam, tapi 45 hari dapat mobil, nilainya berapa? 150 juta kan? 150 juta, betul. Coba kalau dibagi 45 berapa? Sudah 3 juta lebih sehari loh. Iya. Jadi setiap hari bekerja ini sebenarnya 3 juta, ini baru hadiahnya saja loh ya, belum hasil kalau kita bisa mengajak partner, mengajak orang untuk juga menjalankan bisnis ini, kan kita juga dapat lagi. Jadi itu sebenarnya apa yang kita peroleh ini sangat luar biasa. Sehari bekerja dapatnya 3 juta. 3 juta lebih bahkan kan, karena 45 hari sudah dapat mobil. Nah, jadi nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang hanya sehari main 1 jam, 2 jam aja, kadang-kadang nggak bisa disamakan kan. Iya, sebenarnya nggak adil, Pak. Nggak adilnya gini, Pak. Kalau orang-orang itu bekerja waktunya pagi sampai pulang petang ya. Tapi kalau di sinergi ini, Pak, kalau kita sungguh-sungguh kerja mulai pagi sampai petang dan istiqomah, itu hasilnya jauh lebih dahsyat sebenarnya. Tapi kenapa teman-teman kadang itu apa ya? Kerjanya itu nggak diukur seperti itu gitu loh. Sak maunya sendiri gitu loh. Nggak terencana dan sebagainya. Akhirnya ya hasilnya kurang bagus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh seperti orang kerja aja, berangkat pagi kita jadwal, fokus, itu lebih cepat saya kira. Gitu. Memang luar biasa ya. Oke, Pak Harjo, tadi pencapaiannya berarti sudah apa saja, Pak Harjo? Saya umroh 1, motor 4, terus mau dapat motor lagi, Pak. Bulan ini dapat motor lagi. Terus mobilionya ada 3, Pajero 1, terus rumah 1 M1. Total bonus saya yang hari itu 210 juta. Total lebih dari hampir 2,5 M, Pak. 2,5 M ya. Hampir anggaplah itu. 2,5 miliar. 2,5 miliar, Pak Harjo 2 tahun ya sekarang ya? 2 tahun, betul. 2 tahun itu 24 bulan, berarti sebulan kan sudah 100 juta lebih. Iya, 100 juta betul lebih. Kan? Betul. Coba bayangin. Orang kerja apa, Pak, ya? Juta. Sekarang itu kita harus membayangkan begini, memang kita harus paham betul ini bisnis luar biasa. Tetapi kalau kita mengerjakannya juga nggak serius, kadang-kadang ya mungkin hasilnya juga nggak akan maksimal ya. Meskipun santai pun kita juga mungkin juga akan luar biasa juga. Tapi artinya kalau orang digaji 100 juta, Pak Harjo kan sebenarnya udah sebulan anggaplah udah 100 juta. Kalau orang digaji sebulan 100 juta, itu kerjanya kayak apa kira-kira? Wah, ya enggak. Digaji sebulan 3 juta, 4 juta, 5 juta saja rajinnya minta ampun. Iya, kan? betul. Ini kita mau, nah itu luar biasa. Ya, jadi supaya jangan melihat saja, ini fakta ya, supaya jangan melihat bahwa keberhasilan seseorang seolah-olah enak, enggak, perjuangannya juga. Perjuangannya penuh dengan perjuangan. Tapi perjuangan mereka seberat-beratnya itu dihargai dengan sangat tinggi. Betul. Itu aja yang penting. Kalau masalah tapi dihargainya lebih tinggi. Ya, Pak Harjo ya. Nah, Pak Harjo kan ya kita kan nggak cuma lihat hasilnya, tapi ini kan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung ya. Jadi kan pasti harus ada produk-produknya. Nah, selama ini kan kita punya banyak produk nih, ada yang produk untuk kesehatan, ada produk kecantikan, ada untuk pertanian, peternakan, ada juga untuk otomotif, untuk kendaraan.
Nah, Pak Harjo, apa saja Pak Harjo yang pernah dipakai? Mungkin ada cerita testimoninya, terus masuk manfaat produknya, dan kemudian testimoninya Pak Harjo. Silakan Pak Harjo. Iya, terima kasih Pak Ji. Sebenarnya memulai usaha ini itu sangat gampang Pak. Saya sering juga ketemu Mas Enggar itu Pak selalu bilang gini. Ya, mohon maaf karena saya juga sering belajar sama beliau. Ya, bisnis ini sangat dahsyat. Ya, modalnya murah, caranya mudah, hasilnya mewah. Dan untuk memulai usaha ini sangat dahsyat, sangat gampang sekali. Pertama dengan memakai produknya aja. Pakai produknya aja kita sudah beruntung. Ya, produk yang saya pakai tiap hari adalah Eco Diesel. Ini, Pak. Oh, Eco Diesel. Ya, alhamdulillah saya ini dapat untuk mobil Pajero-nya ya. Iya. Pak Jero dari Pak Haji Adanari, semoga ketularan rezekinya saya, Pak. Iya. Saya dulu dapat Pajero, saya juga minta punya Pak Haji Febrian kan. Alhamdulillah, iya. Dari Pak Febri ke Pak Haji Adanari, semoga ketularan saya, Pak, rezekinya, Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah, Pak, dengan memakai Eco Diesel ini, tiap hari saya pakai, pertama saya udah hemat. Hemat di mana? Hemat saat beli, Pak. Kenapa? Kalau kita pakai Pajero, itu kan mesinnya udah common rail ya. Mesin common rail itu harusnya kan kita harusnya pakai Dex, Pertamina Dex. Pertamina Dex itu belinya aja berapa sekarang? Kalau kemarin harganya 10.200 kapan hari itu? 10.200 kalau full tank 60.000 aja, kalau pakai 50 liter aja udah lebih dari 600 ribuan. Iya. Lah saya cuma beli biosolar. Biosolar dengan 5.000 berapa? 5.150. Full kalikan full tank cuma berapa? 250.000 full tank pakai Pajero, Pak. Dan yang lebih biasa bisa menaikkan peta number, bisa seperti Dex. Tarikannya oke, juga lebih hemat bahan bakar. Maka saya tambah yakin lagi gitu. Tambah yakin, cerita juga lebih yakin karena sudah saya merasakan ini produk ini dahsyat sekali ini. Jadi saya jadi militan gitu Pak kalau cerita tentang Eco Diesel. Karena saya juga sangat terbantu gitu loh. Mobilitasnya luar biasa. Kilometernya sudah lebih 100.000 kilo Pak ini Pak mobilnya. Artinya apa? Mobilitasnya tinggi sebelum corona kemarin. Iya. Tapi memang pengen membantu teman-teman juga jadi bukti Pak. Memang benar-benar dapat Pajero kan. Iya. Jadi gampang sekali dan sudah saya rasakan manfaatnya ini Eco Diesel yang membuat tarikan mesin enak, lebih hemat ya, terus lebih ramah lingkungan. Ya intinya Eco Diesel. Jadi kita ngomong ke perusahaan, bahkan ada mitra-mitra saya yang sudah repeat order terus Eco Dieselnya ya di perusahaan ya. Yang kedua produk yang saya pakai Pak adalah tiap hari ini ada Haspro ini. Betul sudah ini yang itu nggak pakai yang untuk bensin ya? Oh, kalau bensin saya motor aja yang pakai. Kalau mobil kan nggak ada Pak, mobilnya diesel. Oh, mobil jadi diesel. Yang untuk bensin Pak. Kalau dulu Mobilio kan untuk motor. Iya, Mobilio itu yang diesel, yang bensin itu tarikannya memang luar biasa. Dan udah di kemarin teman-teman juga kita ajak uji emisi di Disub Surabaya. Di Disub Surabaya dan luar biasa kandungan gas monoksidennya bisa sampai 0 Pak, 0,0%. Sesuai jadi kita itu tambah yakin ya. Sesuai yang diinformasikan di katalog perusahaan itu, yaitu kita tes di Disub Surabaya juga 0,0% kemarin itu. Kalau di motor hasilnya memang bisa mengurangi polusi ya, gas CO terutama ya 100% ya. Jadi kalau bisa di kendaraan, jadi bisa bikin mesin lebih awet, betul. Ya, bahan bakar bisa lebih hemat, tapi juga bisa mengurangi emisi gas buang polusinya ya. Intinya kan gini, kalau kita pakai bahan bakar timbalnya banyak, kalau Pertalite sama premium itu kan timbalnya banyak itu Pak, akan membuat mesin itu cepat kotor. Jadi gini, sebelum busi memercikan api ya, itu udah terjadi ledakan dulu di mesin di dalam mesinnya itu. Sebelum busi memercikan api, dia mudah meledak kan bahan bakar itu. Ledakan ini timbul kerak, Pak.
Nah, kerak-kerak itu akan nempel di mana? Di ruang bakar, di piston sama silinder. Lah, apa yang terjadi ketika keraknya banyak? Pertama, gesekan nggak sempurna, Pak. Kalau kan gesekan nggak sempurna, apa akibatnya? Akibatnya mesin ini ngelitik, ya kan? Kalau mesin ngelitik, tarikannya berat. Kalau tarikannya berat, otomatis apa ya? Boros bahan bakar. Ditarik gini semprotan itu udah jalan, tapi jalannya nggak banyak kan gitu. Yang kedua apa ya? Yang kedua karena banyak kerak, ya, maka membuat oli itu cepat kotor, Pak. Ya kan? Kalau oli cepat kotor, ganti oli juga cepat. Kita pakai seminggu, 2 minggu loh. Kemarin baru ganti oli kok nggak enak lagi, kan gitu. Itu karena keraknya banyak. Yang ketiga, karena apa? Kotoran-kotoran ini menimbulkan kerak di dalam ini kan mesin kan. Akhirnya ketika kita uji emisi di dishub pasti nggak lolos, Pak. Gas monoksida itu mesti keluar. Lah, dengan memakai Eco Racing, baik diesel maupun yang ini, saya sudah coba sungguh-sungguh ya, sudah saya praktekin, ya, hasilnya luar biasa, membuat pembakaran sempurna, kerak-keraknya hilang. Lah, kalau kerak hilang, otomatis kan pembakaran sempurna. Apalagi ada nanoteknologinya. Lah, ketika pembakaran sempurna, yang terjadi apa? Mesin jadi enak, tariannya enteng. Kalau tarian enteng, semprotan disemprot dikit aja di nozzle-nya ya, tariannya udah kenceng. Akhirnya apa? Hemat bahan bakar. Bahan bakarnya lebih hemat. Ya? Iya, bahan bakar lebih hemat. Terus akibatnya apa? Pembakaran sempurna, ya. Terus nggak ada kerak kan? Di kendaraan, ganti oli bisa 3 kali lipat, Pak. Saya bisa 15.000, biasanya 5.000, saya 15.000 ganti oli. Bisa hemat 3 kali. Yang luar biasa, kemarin kita tes di dishub, itu 0,0% bisa masuk, dan juga masuk media massa kemarin di Surabaya. Oh, ya. Terima kasih. Kalau itu Eco Nanotech pakai nggak? Yang Eco Nano? Pasti, saya itu tiap pakai itu produknya, nanoteknologi. Sebentar, Pak. Ya, ini saya selalu pakai ini. Setiap ganti oli saya selalu pakai ini. Kalau Pajero 2, Pak. Jadi langsung 1 full. Ya, saya pakai 2. Kalau untuk Pajero. Nah, karena kalau ini kan halus suara mesinnya ya. Pasti tambah halus, Pak. Ini fungsinya adalah dia meningkatkan kinerjanya oli. Kinerjanya oli lebih bagus, halus tarikannya, dan membuat hemat juga karena apa? Pembakaran sempurna juga. Gabungan antara Eco Racing dan Nanotech ini jadi dahsyat, tambah lebih nikmat ya, karena kita sehari-harinya hidupnya kemarin kan di kendaraan terus, jadi lebih sangat bermanfaat gitu. Terus yang lain apa lagi, Pak Arzo? Saya yang pakai untuk itu produk otomotifnya ya gini loh, Pak Aris. Saya gini, produk ini kok dahsyat sekali ya. Selalu produk yang baru mesti selalu saya pakai, Pak. Ya, kemarin yang udah terbiasa kita pakai yang ini, Pak, namanya Haspro, Habatus Soda Propolis. Ini kan untuk stamina kita ya, Pak ya. Apalagi sekarang musim kayak gini, ini bisa antivirus, antibakteri dan anti jamur, Pak. Maka ini sangat laris sekali Habatus Soda, ya. Ini jinten hitam, ya. Karena dengan Habatus Soda ini adalah penangkal segala jenis penyakit, kecuali kematian, kan gitu ya. Apalagi digabung dengan propolis, ya. Ini saya konsumsi tiap hari. Alhamdulillah sejak pakai konsumsi ini, Pak, alhamdulillah saya stamina terjaga terus, nggak pernah. Berarti waktu ikut-ikutan kayak saya dulu terus ke rumah sakit tuh belum pakai Haspro dulu ya? Dulu itu sering, Pak, itu ke mana itu 3 kali masuk rumah sakit. Iya. Tapi alhamdulillah ya, setelah konsumsi itu terus pakai ini nggak pernah. Saya kombinasi dengan ini, Pak. Saya kombinasi dengan kolagen. Ini, ini saya kombinasi itu. Ini nggak tahu kok, pengen bikin awet muda kayaknya. Kepingin saya awet muda. Jadi Pak Harjo itu dulu
salah satunya kan agak terinspirasi dengan aktivitas saya, dengan mobilitas saya yang hampir tiap hari muter kayak nggak pernah istirahat. Betul, Nah, Pak betul, Harjo Pak. ini ikut-ikutan juga, pengen kayak saya, nggak mau kalah kan gitu. Betul, Pak. Tapi Ingat nggak tahu kita. rahasia di balik itu kan nggak tahu. Saya ini setiap pagi bangun tidur minum Habspro, mau tidur minum Habspro. Itu udah Iya. rutin. Alhamdulillah selalu sehat gitu. Nah, Pak Terima kasih. Harjo belum rutin konsumsi Habspro, ikut-ikutan kayak saya, maka selesai muter langsung drop, masuk rumah sakit Masuk diinfus. rumah sakit 3 kali. Terima kasih ilmunya Pak Haji. Iya, ya itu. Pengennya dulu kan gini, Alhamdulillah. wah ini Pak Haji ini ribetnya luar biasa. Saya pengen ikuti kerjanya. Nggak tahan berapa hari udah nggak tahan. Iya, Pengen ikut betul. terusnya. Iya. Setelah itu Pak, produk yang saya pakai sekarang ini Pak, Evitgo ini. Evitgo ya. Evitgo, iya, Evitgo ini susu kambing. Kok produknya juga dahsyat, produk PT Best ini. Apa ya? Ini saya gabung dengan, saya kasih madu Pak. Jadi kasih madu tiap hari gitu. Kadang-kadang bikin STMJ juga susunya pakai ini. Karena ini susunya nggak mengandung lemak kan dia. Jadi nggak bikin, iya, nggak mengandung di kolesterolnya juga nggak naik ininya. Bagus, saya cocok pakai ini. Ini udah tiap bulan, ini udah tiap hari saya pakai, berapa box udah saya pakai ini. Dan itu bagus untuk Pak Harjo, Evitgo itu bagus untuk mereka-mereka yang sering asam lambungnya tinggi. Ya stres, akibat orang yang punya mah, punya apa ini kan stres, asam lambung naik, wah bahaya itu. Asam lambung itu kalau pas kumat itu bernapas saja berat. Ya, tapi insya Allah rutin konsumsi Evitgo ini akan menghilangkan asam lambung, mah bisa sembuh lah. Selain memang juga kalau itu juga bagus untuk apa persendian, jadi untuk nyari-nyari sendi bagus. Ya alhamdulillah tiap hari saya ini minum ini tiap hari Evitgo. Iya. Yang lain apalagi yang dikonsumsi? Yang lain ya ini Pak pasti ini teman setia sekarang. Produk PT Best nggak tahu update terus. Jadi ini memang kondisi sekarang ini kondisi ya sama-sama kita tahu semua kan ya harus jaga protokol kesehatan kan, pakai masker, pakai hand sanitizer gitu. Di mobil masih pada itu kan? Siap. Kalau yang ini Pak, kalau yang ini kan ada produk, ada 2 yang cair sama yang gel, ya kan? Yang cair ini biasanya kalau kita mau makan atau apa lebih cepat pakai ini, ya. Kalau gel lebih tahan lama, kalau yang ini lebih higienis. Kalau untuk kita mau makan cepat semprotnya ini. Kalau saya sih yang spray itu biasanya kalau saya nih handle pintu sering kadang saya sentuh. Oh iya, handle itu gitu kan. Terus uang kalau habis ini kan uang semprot dulu itu. Ya, tapi kalau yang gel biasanya memang saya pakai untuk tangan sih. Jadi kalau saya bedanya itu sih. Tapi yang spray pakai untuk tangan juga boleh. Cuma itu kan biasanya kalau handle pintu masuk mau kasih gel kan semprot aja saya. Habis ada tamu apa-apa semprot lagi sehat. Iya. Tapi itu produk yang sekarang juga laris banget itu, yang dan harganya kan juga sangat terjangkau gitu ya dibanding yang lain-lain juga. Ya kompetitif lah harganya. Iya. Terus yang produk itu kan tadi produk apa? Produk untuk kendaraan, produk untuk kesehatan, terus kemudian yang produk untuk yang lain, yang pertanian ada pakai nggak Pak Harjo? Alhamdulillah Pak. Jadi ini pertanian namanya eco farming ini, alhamdulillah ya. Ini saya sangat juga berterima kasih ya. Gimana PT Best kok bisa ketemu sama eco farming ini? Produknya yang sangat dahsyat Pak. Dibutuhkan petani sekarang Pak. Jadi Pak Haji ya, kalau saya ke petani itu ya, ada rasa nggak tahu ya di dalam hati ini kalau turun ke sawah kok nikmatnya bukan main gitu Pak. Nikmatnya itu bukan main kalau kita ke sawah ya. Jadi kemarin itu saya kumpulin ya, ini juga bisa produk yang bisa masuk ke pemberdayaan masyarakat Pak, bisa masuk ke industri ini. Jadi bukan hanya dipakai retail tapi bisa masuk ke industri pertanian ya. Kan juga repeat order gede banget ini. Ini nanti Pak, bayangin ya, jangan sekarang kita masih gerilya ya, nanti mungkin 2-3 tahun lagi, kalau sudah ini udah booming, wah luar biasa ini, repeat ordernya. Jadi kemarin itu saya coba ke ini Pak, presentasi ke saya, kalau petani biasanya kan
Kalau awal kan maunya kan beliaunya kan mau download Pak ya. Bagi dicoba dulu baru dipakai kan gitu. Semua petani kan takut dengan barang baru Pak. Kan gitu ya. Sedangkan Ya. eco farming ini sebenarnya kan sangat dahsyat kualitasnya. Saya lihat kok juga sangat dahsyat. Akhirnya saya nemui Gapoktan waktu itu Pak di Jombang itu. Saya kumpulin satu kecamatan. Saya berpikir gini, kalau saya masuk ke satu petani-petani nanti downloadnya terlalu banyak. Kan gitu. Saya kumpulin. Iya, Betul, pengeluaran saya sangat banyak nanti. Akhirnya saya kumpulin satu kecamatan itu, saya masuk ke Gapoktannya, saya masuk ke PPL-nya, saya undang ke rumah makan ya waktu itu ya. Ada 55 orangan waktu itu. Ya saya danai sendiri, saya presentasi ini saya minta waktu itu dengan mitra saya Pak Agus Mulyo. Kebetulan beliau walaupun mitra saya tapi lebih pinter di ininya, di eco farming, saya ajak presentasi. Dan luar biasa kemarin download satu kecamatan itu download 2 tempat dan hasilnya sangat dahsyat sekali. Ada yang full pakai pupuk organik, ada yang untuk apa itu tanaman apa? Padi Pak kebetulan. Oh, padi. Iya, padi. Jadi ini kan sebenarnya untuk semua jenis tanaman ya Pak ini ya. Iya. Ini kapan hari di Banyuwangi saya pakai di Buah Naga juga oke, bagus hasilnya. Terus sama Pak Pujianto ya di sana. Terus buah jeruk juga oke. Dan kemarin padi, kalau padi udah banyak sekali Pak, di Magetan, terus di Madiun, di Jombang, di Mojosari, banyak sekali. Kalau padi ini sudah saya buktikan sendiri. Hasilnya kayak apa? Hasilnya peningkatannya seperti apa Pak? Kemarin gini, mitra saya itu kemarin gini, yang ada beberapa tempat ya, dan hasilnya sangat dahsyat semua yang pakai ini. Lebih pertama, karena gini, aplikasi pertama kan ke tanah Pak ya. Dia merestrukturisasi tanah. Selama ini petani pakai pupuk organik, pakai pupuk anorganik, pakai pupuk kimia, itu membuat tanah jadi keras. Ketika tanah jadi keras, akhirnya pertumbuhannya kurang bagus kan ya. Jadi pakai pertama direstrukturisasi di tanahnya, terus habis itu di lahan, di pohonnya, di padinya, kan gitu. Dan yang luar biasa, kemarin di Jombang itu hasilnya satu botol itu berapa ya? 1.300 meter persegi mungkin yang kemarin. Itu hasilnya biasanya cuma 8 kintal. Kemarin hasilnya panennya sampai 1,3 sampai 1,4 kintal. Wih. Itu. Biasanya berapa? Biasanya? Ton kok kintal, ton. Biasanya 8 kintal ya. 8 kintal 8 dapatnya. ton. Enggak, satu botol Pak, satu botol itu keru 1.300, 1.200 meter. Oh iya. Itu biasanya dapat 8 kintal, 9 kintal gitu. Kemarin dapat 1,4 kintal. 1 ton 4 kintal. Iya. Gitu. Iya. Oh, dan ini peningkatannya luar biasa ya, lumayan peningkatannya udah berapa? Luar biasa Pak. 70% lebih. Iya. Pak, dan alhamdulillah ini RO-nya sudah mulai jalan. Oh iya. Bang, kalau yang Ecofit ada pengalaman juga? Ecofit ada. Ecofit kemarin kambing di Wonoayu, di Desa Semambung, Pak Susilo kemarin. Desa Semambung, Wonoayu, Sidoarjo. Itu beliau persiapan Idul Kurban kan. Ada 50 ekor kambing, ya. Beliau pakai selama ini 50 itu 4 hari, kapan hari itu ada 8 yang mati Pak kambingnya sebelum kenal kita. Terus sama kebetulan tetangganya Pak Sunto juga mitra saya dari situ, daerah situ, dikenalin sama Ecofit ini. Ya, dikenalin Ecofit ini pertama ya kita kasih dulu kemarin Pak, karena beliau pengen coba, kasih ya. Kita download seperti itu, kita kasih 4 hari kok langsung makan banyak Pak. 4 hari itu nafsu makannya udah beda. Senang sekali, dia bikin testimoni video ke saya, Pak ini udah sehat-sehat. Langsung ambil paket basic, diambil semua pakai eco farming, ya. Iya, langsung Ecofit maaf, ya Ecofit. Ya alhamdulillah sekarang kemarin testimoni, wah gede-gede banget ini apanya kambingnya. Dan terima kasih sangat berterima kasih kepada Ecofit katanya. Lebih senang Pak, karena apa ya? Beliau punya harapan, punya ini kan juga ini.
Jadi mulai setelah jalan gini kita cari bisnisnya kayak gitu. Ternyata di balik produk yang luar biasa ada potensi rezeki yang sangat Iya. dahsyat. Kayak gitu. Saya juga ini sebenarnya Pak Harjo. Jadi ini saya ini lagi ya belum deal sih, tapi saya mau dipercaya mengelola luas banget sih, tapi saya nggak akan kerjakan bersamaan. 16 hektar ada tanah 16 hektar diminta mengelola gitu ya. Ya masih dihitung-hitung juga yang di situ nanti saya mau bikin untuk pertanian, ya ada blok untuk pertanian, ada blok untuk peternakan, ada blok untuk perikanan gitu. Dan saya mau bangun gedung pertemuan, ya, gedung diklat gitu maksudnya. Jadi kita juga mau mengedukasi masyarakat bahwa pertanian itu tetap menarik gitu lah, apalagi kita udah kembali ke organik. Maka ada ya kalau impiannya sih impian besarnya itu ada ruang pertemuan, ruang meetingnya, kemudian ada penginapannya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang masih kan ini sekarang itu petani itu nggak harus orang tua, anak muda juga harus perlu kembali ke pertanian salah satunya dan petani yang benar, petani yang benar. Jadi supaya hasilnya juga optimal gitu. Nah ini insya Allah lah. Ini juga karena apa saya mau lakukan itu ya karena ada eco farming, ada eco feed. Jadi saya mau jadi petani gitu ya. Dan memang produk-produk kita dapat, makanya bisnisnya pun juga jadi mudah, Pak. Iya. Betul ya. Betul. Jadi apa ya? Memang dua produk ini sangat dahsyat Pak Haris, Pak Haji. Ya semua produk sih buat kita, tapi yang dua ini nggak tahu ini kok apa ya? Buat harapan buat petani kita, harapan buat petani perikanan kita juga. Apa ya? Selama ini nggak ada petani yang pengen anaknya jadi petani, Pak. Betul kan? Betul. Petani pengen anaknya jadi pengusaha atau jadi karyawan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan hasil yang dahsyat itu kita mulai edukasi. Ya, saya insya Allah juga mulai masuk ke generasi muda juga, Pak. Jadi ada apa sosialisasi ke anak-anak yang muda gitu. Intinya apa ya? Dengan produk PT BES ini yang sangat dahsyat ini bukan hanya sekedar hasil petani yang bagus meningkatkan, tapi nanti ada potensi rezeki yang sangat dahsyat. Jadi kalau petani ini selama ini apa ya, jadi objek penderita, nanti suatu saat, ya sekarang aja udah kelihatan Pak, ini musim pandemi ini kan yang dibutuhkan kan beras Pak, yang sangat tak lihat bisnis orang-orang beras semua, yang sangat tahan terhadap krisis ya petani sebenarnya. Ketahanan pangan sangat diperlukan. Ketahanan pangan sangat diperlukan. Iya. Jadi apa ya? Pengusaha pertanian lah. Kayak gitu. Dan perusahaan kita juga baru saja meluncurkan satu produk lain ya, yang LVN. Meskipun dulu pernah, tapi sempat off. Tapi kini udah keluar lagi ya, skincare. Oh iya. Iya. Ya. Itu tapi ya saya sih belum pakai juga. Cuma sudah yang dulu yang nggak pernah pakai kan bagus. sudah ada Pak saya. Langsung pakai produknya Pak. Pakai dulu. Sudah ya. Istri ya? Pak. Istri pakai dulu. Pak Harjo pakai juga boleh. Enggak, istri Pak. Jadi supaya tahu rasakan manfaatnya kan. Nah, dapat langsung jadi ini ya. Oke Pak Harjo, sekarang cerita gimana sih bisnisnya kayak apa sih, membangun bisnisnya seperti apa sekarang? Kan kalau kerjanya tadi sudah, tapi membangun bisnisnya seperti apa Pak Harjo? Sehingga bisa mencapai prestasi seperti yang sekarang nih. Jadi gini loh Pak. Kerjanya kayak apa sih sebenarnya membangun bisnis ini nih? Sebenarnya gini tuh, kerja di Sinergi ini menurut saya paling gampang ya. Paling gampang karena apa ya, dibanding yang kemarin. Pertama, modalnya sangat murah. Tadi saya bilang modal kalau pengen paket yang paling tinggi kan saya ambil yang priority itu karena impian saya kan tinggi Pak ya. Priority itu nggak ada artinya Pak. Duit 46.500.000 itu udah nggak ada artinya. Saya udah dapat 2,5 miliar, hampir 2,5 miliar nggak ada artinya. Bisnis apa seperti itu? Saya dulu ngerjain bikin apa itu? Di perusahaan jasa dulu di Rotary Jalan itu modalnya aja udah MM-an ya, resikonya juga gede. Ini loh makanya saya ambil 46 juta itu sangat murah sekali buat saya. Yang kedua caranya mudah, karena kita tinggal pakai produknya ya kan, setelah pakai rasakan manfaatnya dan cerita. Tugas kita cuma cerita pada sesama teman ya. Yang diceritakan apa ya?
produknya ya potensi rezekinya. Saya waktu itu ya, pokoknya saya praktekin Pak. Hampir tiap hari saya ketemu orang, saya ajak berbicara. Saya ajak berbicara. Ya harus siap lah, namanya kartu nama dan sebagainya. Harus siap itu, brosur dan sebagainya. Ketika saya servis mobil, saya dapat mitra. Iya kan? Ketemu. Ketika saya sholat itu Pak, senengnya yang berjamaah Pak. Saya pilih masjid gitu ya. Mas di situ masih ada komunitas. Kalau sholat di rumah nggak dapat temen, nah gitu. Saya di Jadi masjid. dapat dua-duanya ya, dapat pahalanya tapi juga dapat Betul. insyaallah ya. Saya di Masjid Al Akbar di Surabaya itu juga gitu. Di Masjid Al Akbar juga gitu. Saya sholat asar di situ. Saya lihat aja ada security-nya di situ. Security itu bilang gini, Pak, saya tanyain kan, Pak, sama nggak pengen hasilnya gimana Pak hasilnya di sini? Ya UMR Pak bilang gitu. Pak pengen usaha sampingan tak? Waktu saya nggak ada bilang gitu ya. Saya lihat itu loh potensi sampean banyak. Dia kan banyak apa ya, yang parkir mobil di situ kan banyak yang kenal dan akrab Pak. Karena akrab dia. Terus akhirnya saya dekati, saya presentasi dikit aja. Itu adalah potensi yang gede, potensi rezeki yang gede. Alhamdulillah bergabung dan kemarin pakai paket eksekutif lagi udah di-upgrade. Lah, potensinya gede Pak sebenarnya. Dimanapun kapanpun kita bisa jalanin usaha ini. Ya. Iya. Jadi cara kerjanya cuma itu aja. Enggak, ini aja dan apa ya? Minimal kan cuma 2 orang ya Pak Arjo ya. Betul, minimal 2 orang. 2 orang ajak dan kita bantu mereka sampai sukses kan gitu. Ketika dia bantu mulai berjalan ini prosesnya. Ketika mereka intinya gini, bagaimana mitra yang kita ajak ini, bagaimana mereka bisa menyampai impiannya juga kayak gitu. Kita bantu apa? Karena tugas kalau pengen sukses harus mensukseskan orang lain kan gitu Pak Aris. Iya. Kalau kita sukses, mitra kita harus sukses kan gitu. Maka di sini enak. Ada juga mohon maaf ya saya cerita boleh Pak ya. Ada mitra saya baru kemarin bergabung. Beliau punya usaha bengkel Pak. Bengkel las waktu itu ya. Bengkel las itu saya dulu kan jualan mesin las gitu ya. Terus kemarin ketemu. Yang dikeluhkan dari dulu sama sampai sekarang. Ketika perusahaannya rame, butuh karyawan, dipinterin, diajarin pinter gitu. Setelah pinter buka usaha sendiri dia. Jadi saya hanya buka di sampingnya. Bukanya di sampingnya. Akhirnya jadi nggak enak sama mantan karyawannya, saingan bisnis dan sebagainya. Tapi kalau di sini beda. Nggak ada saingan di sini. Kalau kita pengen sukses, ya, sama ngajak orang sukses. Ketika kita pengen sukses, orang lain yang mitra kita harus sukses supaya kita bisa sukses kan gitu. Jadi betul. Memang kalau di konvensional tuh kalau disaingi nggak seneng. Iya, ya kan? bener. Tapi kalau di sini alhamdulillah kita malah ngajak-ngajak orang tuh sama-sama jalankan bisnis ya. Iya. Oke. Jadi memang kerja kita ini sangat mudah, modalnya kecil, resikonya berarti juga kecil ya. Tapi apa tadi istilahnya, modalnya murah. Modal murah, terus caranya mudah, pakai cerita hasilnya mewah kan. Iya, jadi teman-teman ini memang di bisnis ini itu bukan seperti yang kita kadang-kadang membayangkannya, terlalu yang membuat kita sulit itu kadang-kadang kita sendiri sih. Ya, tapi Pak Arjo, saya mau tanya Pak Arjo, berapa bersaudara Pak Arjo? Saya ini 5 Pak, sebenarnya 5, saya yang terakhir 5 bersaudara. Pak. Terakhir Pak Arjo. Iya. Kakak-kakak pada ikut nggak? Kakak ini kakak di Palu 1, tapi saya lost kontak Pak, kemarin kena gempa itu lost kontak. Yang di Palu itu. Terus yang di Kendari sudah bergabung, stok priority sama reguler. Terus yang di Jombang ini juga menjadi mitra saya juga, bergabung juga Pak. Gitu. Semua bergabung ya? Sudah bergabung semua. Anak saya juga semua Pak bergabung semua. Oh ya. Semua digabungin kan. Luar biasa.
Artinya di bisnis ini kadang-kadang kita menyatukan keluarga untuk sama-sama berjuang di hal yang sama ya. Betul, Pak. Kita juga punya nih contohnya, tapi alhamdulillah sudah berhasil semua ya di Ustadz Jatsu. Ustadz Jatsu pertama beliau yang ikut ya, sudah dapat luxury, sudah pokoknya udah semua ya, motor, mobil, Pajero, rumah udah dapat. Kemudian ngajak adiknya, kakaknya malah. Kakaknya juga udah sukses, sudah dapat semuanya, motor, mobil, Pajero, rumah sudah dapat semua. Kakaknya yang satu lagi ya kan, pertama kan Ustadz Jatsu ngajak Mas Asep. Oh, Mas Asep, ya. Nah, terus ada Pak Masturi. Pak Masturi. Ya. Nah, terus ini ada lagi satu lagi Budania. Nah, Budania tiga nih sudah tembus luxury semua. Bahkan Mas Asep Bruder itu sudah dapat 2 luxury. 2 luxury, ya. Ini Budania tembus Big Mokes, tapi ini luxury-nya tinggal dikit lagi insya Allah. Jadi ini luar biasa, 4 bersaudara juga semua dan satu tim. Jadi luar biasa bisnis ini bisnis yang juga bisa membuat kita kerjakan bareng-bareng untuk hubungan dengan keluarga juga menjadi lebih dekat. Ya, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Iya. Ya, kemudian juga di bisnis ini kan memang perusahaan juga mengajarkan bukan hanya dunianya. Orang kadang-kadang wah itu ngejar-kejar dunia, padahal enggak kan. Program-program perusahaan kan luar biasa ya. Ada yang kalau enggak dalam kondisi seperti ini ada yang namanya SLC, Spiritual Leader Camp. Ya, kangen Pak. Itu kangen ya, suasananya luar biasa ya, kita benar-benar diajari mencari pertolongan Allah, karena manusia itu tempatnya ikhtiar itu manusia, tetapi masalah hasil itu kan wilayahnya Allah. Nah, bagaimana kita mencari pertolongan Allah, ikhtiarnya sudah, ya, ikuti dengan itu, maka itu 72 jam mencari pertolongan Allah, ada perbaikan diri, perbaikan amal kan gitu ya. Nah, dan luar biasa teman-teman, itu 3 hari 72 jam kita itikaf di masjid. Iya. Allah, itu hasilnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa, Pak. Dan yang luar biasa, Pak, bukan hanya di situ. Kita ketemu sama owner kita ketemu sama leader-leader yang luar biasa sambil bisa belajar di situ, sambil langsung learning by doing, belajar sambil kita kerjakan. Iya kan? Diajari kayak Pak Haji Febrian itu ternyata beliau bukan semerta-merta orang kaya, ternyata utangnya juga banyak dulunya ya. Iya, utangnya 20 miliar, bayangin. Kayak seperti itu, terus kita diajari cepat lunas utang, doa cepat lunas utang, diajak sholat malam bersama, kayak gitu, nikmatnya luar biasa, Pak. Diajak wirid, diajak sedekah, diajak santunan anak yatim. Wah, terus testimoni leader-leader yang sukses, nikmat, Pak. Saya kangen, Pak, sama SLC, Pak. Dan kita lihat juga di situ SLC yang ikut dari berbagai kota seluruh Indonesia, ya, dari luar Jawa juga banyak, dan juga di situ kita bisa lihat bukti-buktinya juga, karena mobil-mobil gratisan dari perusahaan itu hadiah dari perusahaan itu ya pada ngumpul semua di situ. Luar biasa memang. Wah, luar biasa, SLC luar biasa memang. Itu ajang nggak ada perusahaan seperti itu, Pak. Buat saya ini kita besar juga di SLC kayaknya, Pak. Jadi karena apa? Di situ antara owner, antara manajemen dengan mitranya, jadi disatukan hatinya gitu, Pak. Jadi kita lebih yakin lagi gitu, melangkah, nggak ada keraguan. Jadi saling ditunjang doa-doa yang seperti itu, sedekah diajari sedekah, apalagi kemarin beras, diajari sedekah beras, diajari gitu. Luar biasa, terima kasih PT BES. Luar biasa memang. Iya. Jadi kita mudah-mudahan lah ini pandemi ini cepat selesai juga, kita juga pengen nih ngumpul-ngumpul ikut SLC, aduh nikmatnya. Oke, nah Pak Arjo, ini sesi akhir nih jam 2:04 ya, di 1 jam sudah. Nah Pak Arjo, terakhir Pak Arjo mungkin apa yang mau disampaikan Pak Arjo, baik untuk mitra maupun calon mitra, karena di grup ini bukan semua mitra, ada juga yang baru masuk grup ini untuk tahu bisnisnya, tahu ininya kan. Nah, yang untuk mitra apa, yang untuk calon mitra apa, silakan Pak Arjo. Gini, teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah bergabung, ya, maupun yang belum bergabung, mari
kita sama-sama memaksimalkan potensi kita masing-masing, memaksimalkan ikhtiar kita, memaksimalkan doa dan sebagainya. Intinya bagaimana kita bisa sukses. Ya, pertama teman-teman, kalau lihat perjalanan saya, lihat yang saya ini kan, pertama perusahaan ini memang sangat dahsyat. Ya, perusahaan ini dari segi legalitasnya sudah oke, nggak ada masalah ya. Kedua, ownernya luar biasa. Ownernya sangat care, sangat luar biasa. Nggak pernah saya punya pimpinan perusahaan seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya adalah udah dapat apa ya namanya sertifikat MUI halal juga sudah ya. Yang luar biasa produknya. Saya bilang Pak, produk kita itu dimanapun kita tinggal kita bisa masarin produk itu. Produk kita sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau saya bilang itu produk kita itu apa ya dari gunung sampai ke laut kita bisa menjual itu Pak. Dibutuhkan banyak masyarakat. Dimanapun kita hidup kita bisa jalanin usaha ini. Dari pedalaman ada pertanian, ada peternakan, ada kesehatan, ada ya sampai ke kota, sampai ke laut, bahkan kapal kita ada ekomarin namanya. Jadi nggak ada alasan kita supaya kita nggak apa produk kita nggak ada alasan. Jadi potensinya sangat besar sekali. Nah, jadi nggak ada alasan produk kita apa ya nggak dibutuhkan masyarakat, sangat dibutuhkan masyarakat dan harganya juga kompetitif ya, kompetitif ekonomis ya. Yang selanjutnya dari segi produk, dari segi ininya, potensi rezekinya. Potensi rezekinya sangat dahsyat sekali. Pak Haji Adanari saja sudah mencontohkan ya. Beliau waktunya 2 tahun aja sudah seperti itu. Ya. 17 mobilio insya Allah Pak. 13 Pajero, 6 luxury Pak ya. Luar biasa ratusan per bulannya sudah ratusan juta rupiah ya. Artinya beliau bisa, kita juga harus bisa. Sama-sama makan nasinya Pak ya. Ya. Intinya kita harus bisa, harus update ya, gampang kan? Amati tiru manut. Amati beliau, tiru apa pola kerjanya dan manut. Yang diarahkan gimana. Cuma itu aja. Nggak perlu yang macam-macam. Sambil belajar kita learning by doing. Ya, belajar, lakukan, ajarkan kan gitu. Jadi yang luar biasa support sistemnya tadi itu Pak. Alhamdulillah kita tergabung juga di grupnya tim hebat Pak Haji Adanaris, peraih paling tinggi rewardnya. Ya, beliau ya kita apa namanya kita duplikasi lah cara kerjanya. Insya Allah hasilnya nggak jauh-jauh banget itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi mitra-mitra yang baru gabung, jangan ragu. Yang mau gabung, jangan ragu. Ya, perusahaan ini legalitas sudah oke, produknya dibutuhkan masyarakat, potensi gede, support sistemnya oke. Ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, ayo kita lebih semangat lagi. Ya, nggak ada alasan situasi seperti ini kita berhenti bergerak terus. Kata AKP Rini kemarin. Kalau kita bisa larilah sekencang mungkin. Kalau kita bisanya hanya berjalannya secepat mungkin. Kalau kita mau bisanya cuma ngesot atau merangkaklah, tetaplah terus bergerak, jangan sampai berhenti. Impian kita masih panjang, impian kita masih banyak. Kita harus bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, bermanfaat buat mitra-mitra kita, bermanfaat buat masyarakat. Jadi itu Pak, mungkin pesan saya Pak. Jadi tetap bersemangat. Jangan sampai loyo, jangan sampai berhenti. Terima kasih. Oke Pak Rudi, jadi kita ini kan sudah selama ya pola wawancara atau pola dialog begini kan sudah 3 kali ya, terutama 3 kali. Meskipun sebelumnya sih ada pola seminar waktu dengan Ustadz Jatsu, Bu Novirate, kemudian ada Bu Wiwi, Mas Vicky juga waktu itu. Tapi kemudian kita kemas dalam dialog aja seperti ini. Itu hampir semua rata-rata ya. Meskipun sebenarnya nih kalau yang kita berbincang-bincang kemarin kan mayoritas itu ketika memulai semua sedang dalam masa kesulitan finansial. Betul. Pak Suharjo,
kemarin Bu Enda, yang sebelumnya Pak Rudianto, kemudian ada Bu Samsinur, ada siapa Bu Wiwit. Artinya mereka termasuk Ustadz Ojatsu, Bu Novirate. Nah, rata-rata ketika memulai itu semua itu dalam kondisi bermasalah ataupun ada kesulitan dalam hal finansial. Betul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang saat ini menyaksikan, saat ini mengalami kesulitan finansial, belum punya uang, ya memang ini solusinya. Kalau masalah belum punya uang, kemudian pengen berbisnis ini kan modalnya kecil, tinggal bagaimana mengadakan uangnya. Dan yang Betul. perlu diketahui, mayoritas itu pengusaha ketika memulai usaha semua nggak ada yang punya duit. Betul, Pak. Semua mayoritas nggak punya duit. Saya juga dulu mulai usaha juga nggak punya uang sebelum usaha ini ya. Usaha-usaha konvensional saya sebelumnya nggak punya duit. Makanya untuk bisa buka usahanya apa? Utang. Kan begitu kan? Utang. Nah, kalau dulu cuma utang riba. Yang ending-endingnya ya kadang-kadang justru tidak membuat sejahtera, tapi endingnya juga membuat sengsara kan. Ya, karena apa yang dipunyai ditarik lagi, kayak Pak Harjo ini mobilnya ditarik lagi kan gitu ya. Diganti Pajero, Pak. Tapi insya Allah kalau di bisnis ini karena modalnya cuma kecil ya, cuma registrasinya 100.000, kemudian yang paling kecil tuh 1.500.000 berarti 1,6 juta. Ya insya Allah ini nggak perlu utang bank, pinjam ke saudaranya atau ke siapa, insya Allah juga bisa. Karena yang paling tinggi pun cuma 46,5 juta. Sebenarnya kalau orang mau berbisnis 46,5 juta bukan angka yang besar, apalagi yang 1,6 juta, aduh itu angka yang sangat kecil lah ya, kecil. Dan ternyata kerjanya pun juga sangat mudah, ya bukan berarti terus ngajak-ngajak orang itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau pengusaha itu memang kerjaannya ngajak orang. Betul. Yang punya toko handphone ya ngajak-ngajak orang untuk beli handphone, yang punya pesawat ya ngajak-ngajak orang untuk naik pesawat, yang punya untuk warung makan yang ngajak-ngajak orang untuk makan. Artinya ngajak orang itu pekerjaannya orang swasta ya, jadi nggak ada yang luar biasa dari ngajak-ngajak. Cuma pekerjaan kita ini tidak harus ngajak sebanyak-banyaknya juga enggak, tapi kalau bisa banyak bagus, tapi minimal ajak 2 orang saja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang untuk dijadikan partner ya, yang mau membangun bisnis ini, maka insya Allah Bapak Ibu sukses di usaha ini udah pasti. Dan yang menariknya lagi ya, untuk bisa seperti Pak Harjo, waduh saya kalau harus 2 tahun baru seperti Pak Harjo mungkin nggak mampu. Ya terserah Bapak Ibu sekalian, karena di bisnis ini untuk bisa dapat motor, mobil, Pajero, bahkan rumah yang nilainya totalnya 1,67 miliar itu tidak dibatasi waktu. Mau cepat boleh, mau lambat boleh. Ya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu mau cepat, ya kita ini bukan kerja sendiri. Banyak tim yang juga mau membantu, mensupport supaya apa yang menjadi impian Bapak Ibu juga bisa terwujud. Yang penting Bapak Ibu nggak berhenti. Ya, yang penting jalan terus. Karena di sini bukan balapan, tapi kalau kita sudah memenuhi kualifikasi omset tertentu, maka hak-hak semua akan diberikan. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini yang belum paham tentang hitung-hitungan detailnya seperti apa, boleh menghubungi yang mengundang Bapak Ibu ke grup ini. Ya, dan insya Allah besok kita akan belajar lagi dari seorang ibu yang luar biasa, ibu yang masih bekerja sebagai PNS, di mana waktunya terbatas, tetapi prestasinya juga luar biasa. Ya saat ini bahkan, ya, saat ini beliau kalau bicara rewardnya, saya ini menjadi peraih reward terbanyak di Jawa Timur saat ini. Ya, saat ini terbanyak di Jawa Timur, namanya Ibu Wuri. Nah, jadi besok pastikan teman-teman, ya besok jam 13 kembali akan hadir bersama saya di Facebook Live di grup Solusi Bebas Hutang Riba. Oke, demikian. Terima kasih Pak Harjo atas waktunya, luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Harjo ini benar-benar bermanfaat. Amin. Dan ini sudah detik-detik akhir di bulan Ramadan, ya, insya Allah. Iya, Pak. Jadi kepada teman-teman sekalian, ya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama Pak. Nanti mudah-mudahan kita
bisa ketemu langsung ya, bisa ketemu Iya. langsung tuh silaturahmi, mudah-mudahan nanti tidak lama lagi lah kondisi normal kembali insya Allah. Oke, saya Sekali ucapin lagi juga terima Pak. kasih teman-teman. Ya, Saya silakan ucapin Mas Zo, mau. iya, terima kasih pada mitra-mitra saya Mas Enggar, Pak Pujianto yang luar biasa grupnya ya. Mitra-mitra yang baru semua, Bu Enda, upline saya Bu Enda, bimbingan beliau Pak Haji Adan Haris, luar biasa, sama Pak Haji Febrian. Terima kasih, saya sangat bangga sekali bisa bergabung di PT BES dan insya Allah saya akan terus berjuang Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arjo. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian yang masih standby di sini dan mudah-mudahan acara siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.